Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Oke, curhat dong Des. Curhat dong Des. Malam ini kita kedatangan Ustadz Undang. Ustadz Undang di sini mau banyak cerita yang menurut info Ustadz Undang ini lebih konsentrasi sekarang ini di zakat, tentang zakat lah, seputar zakat ya. Bahkan sebetulnya secara kelembagaan Pak Ustadz itu sudah dapat SK atas nama UVJ ya. Iya, UPJ Desa Sayati. Iya. UPJ Desa Sayati. UPJ itu apa Kang Undang? UPJ itu ya kalau inilah semacam kepanjangan dari Bajnas itu sendiri. UPJ itu kan unit pengumpulan zakat. Jadi itu hanya ada di kecamatan dan desa, dan bisa juga begitu kan. Kemudian kemarin hasil kumpulan dengan Bajnas Kabupaten Bandung itu, Balah Kabupaten Bandung itu mau membentuk juga UPJ yang di masjid-masjid begitu kan. Jadi supaya nanti pengumpulan zakat itu legal begitu. Jadi ini UPJ ini bergeraknya atau fungsinya dari UPJ sendiri sebetulnya lebih kemana Kang Undang? Fungsi UPJ unit penyampai zakat, pengumpulan zakat ya, pengumpulan zakat. Ini kita bicara dulu berkenaan dengan zakatnya itu sendiri begitu kan. Ya, di Islam itu kan ada yang namanya zakat. Zakat itu bagian dari rukun keislaman seseorang. Jadi ketika 5 rukun tersebut itu terpenuhi, maka dia sah sebagai seorang muslim. Kan dari mulai syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji itu kan itu yang disebut dengan rukun Islam itu. Nah, salah satu dari 5 rukun itu adalah zakat. Kan gitu. Nah, umat Islam itu begitu kan lebih banyak bicara dan menitik beratkan pada persoalan sholat, haji, saum, sementara zakat itu jarang dibahas. Zakat disarang dibahas. Nah, kan itu zakat itu kan jarang dibahas kan, jarang disampaikan begitu baik oleh para mubalik itu begitu. Padahal sesungguhnya zakat itu hal yang penting, dan kalau seorang muslim sekalipun dia melakukan sholat tetapi menolak saja misalkan zakat itu dan tidak mau mengeluarkan zakat tersebut, maka bisa jadi kemuslimannya batal. Iya, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dikit tentang zakat. Dan kalau nggak salah zakat itu paling tidak memelihara kestabilan masyarakat ya. Dengan adanya zakat ya. Dan memang Islam itu secara paket dari syahadat, sholat, dan salah satunya adalah zakat, itu menjadi peran penting. Tapi bukannya sebelumnya kita sudah ini tanpa ada UPJ, apakah sudah itu berjalan sebelumnya? Ya, nanti kan juga bicara tentang siapa yang punya kewenangan mengumpulkan zakat. Jadi sekalipun bahwa zakat itu juga sebagai rukun tadi, tapi kan pelaksanaannya kemudian dibatasi. Siapa yang punya kewajiban tersebut itu bisa terlaksana, ataupun siapa yang belum bisa terlaksana karena ukuran orang sudah wajib mengeluarkan zakat dan tidak itu begitu kan gitu. Maka disebut dengan yang namanya nisab dan haul. Syarat orang wajib mengeluarkan zakat itu 2 gitu kan. Ada haul, ada zakat. Ada nisab. Nisab itu batas minimal kepemilikan harta seseorang. Gitu. Kemudian haul itu berapa lama harta itu dimiliki. Nah, itu biasanya per tahun. Nah, nisab itu dari emas itu 85 gram.
Jadi kalau orang sudah punya emas 85 gram, Itu wajib maka dia zakat. sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat. Iya. Tidak mengeluarkan zakat, sudah punya 85 gram tadi, nisabnya sudah tercapai, tinggal nunggu begitu kan. Syarat yang kedua itu haul. Berapa lama harta itu dimiliki tadi? Kurang saja 1 hari belum punya kewajiban. Tetapi kalau mau mengeluarkan itu boleh begitu. Hanya tuntutannya sudah dimiliki selama 1 tahun, kemudian juga nisabnya sudah terpenuhi. Itu wajibnya dari zakat itu. Nah, adapun fungsi zakat tersebut begitu kan? Apa fungsi zakat itu? Sesungguhnya fungsi zakat itu untuk bagian sosial. Jadi Islam tidak hanya bicara tentang ibadah ritual begitu, tetapi juga Islam Sosial. berbicara tentang sosial begitu. Bagaimana seorang muslim itu memperhatikan tetangganya, memperhatikan sahabatnya, memperhatikan saudaranya begitu kan gitu. Maka itu adalah jalurnya lewat zakat, infak, sedekah tadi. Iya, dan dari situ bisa dikondisikan, artinya ada 2 pihak di sini yang menjadi terjadinya regulasi zakat. Itu tadi yang dianggap mampu, ya, muzaki muzaki dan yang menerima itu mustahik. UPZ nanti lebih konsentrasi, berarti lebih ke jadi situ. UPZ itu sungguhnya ya tadi Bajnas secara umumnya besarnya itu Bajnas itu adalah lembaga yang sesungguhnya menjembatani begitu. Menjembatani keduanya itu antara muzaki dengan mustahik tadi. Oh Gitu. ya Karena ya. memang ini. Jadi nanti ada aturan-aturan begitu kan yang misalkan nih siapa yang punya kewenangan mengungut zakat itu? Nah kan gitu. Siapa? Iya betul. Islam saja, Allah sendiri juga sudah mengatur ketika Allah menetapkan ada begitu kan zakat tersebut. Nah kemudian diaturlah begitu kan siapa yang punya kewenangan itu. Maka kita bisa lihat di surah At-Taubah ayat 103 itu yang Allah nyatakan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu surat At-Taubah 103 yang kata Allah itu hud itu ambillah jadi min amwalihim dari harta-harta mereka orang muslim begitu shadaqatan sebagai sedekahnya, sebagai zakatnya. Oh, itu udah perintah Allah ya. Iya, jadi Allah menetapkan ada aturan berzakatnya, kemudian Allah pun begitu atur siapa yang punya kewenangan mengambilnya. Nah, harus dipahami bahwa ayat itu perintah Allah itu awalnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Iya. Perintahnya. Jadi perintahnya itu Muhammad ambillah begitu kan dari harta-harta kaum muslimin tersebut begitu. Ini punya kewenangannya kan Rasul. Nah kita terjemahkan begini, Rasul itu sebagai apa? Mustahika atau Rasul sebagai pimpinan umat atau pada saat itu pimpinan keagamaan. Oh, Kan begitu. Maka saya melihat bahwa Muhammad itu bukan hanya sebagai pimpinan keagamaan, tetapi sebagai pimpinan umat, artinya sebagai kepala negara. pada Gitu. saat itu. Iya, karenanya ketika HUD itu diterjemahkan, maka hari ini adalah negara yang punya kewenangan mengambil harta zakat itu. Koridornya lebih ke sosial ya. Nah, begitu. Dan pada saat itu nanti bicara fungsinya Iya, ya. iya. Itu aturan. Artinya dalil syar'inya dulu begitu kan. Begitu dalil syar'inya ya kan perintah zakatnya banyak, selain dari mulai aqimus sholat itu selalu dikaitkan oleh Allah itu dengan kalimat zakat. Ketika Allah perintahkan sholat, juga Allah perintahkan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Iya. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah 43. Iya. Begitu. Dan itu bukan hanya kepada umat muslim begitu, bukan pada umat Muhammad maksud saya begitu. Dari sebelumnya para nabi umat sebelumnya perintah sholat dan zakat itu sudah ada. Kan begitu. Gitu.
Ini dasar kita manusia diciptakan karena nantinya akan bersosial. Ternyata sudah dikasih udah dikasih clue ya. Jadi sama sesungguhnya pencipta kita. agama itu harusnya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Iya. Maka tidak hanya bicara tentang agama tertentu begitu kan. Iya. Dan ini nyambungnya kan ya dari realita yang ada di warga, di sosial tentunya. Adanya kehidupan si miskin dan si kaya. Artinya kalau dengan zakat ini atau dengan konsep pemikiran seperti ini selesai sebetulnya semua. Insya Allah. Makanya diatur seperti Iya itu. Ustaz ya. Kan. Ya. Karena ini bahwa di negara-negara Muslim ya pada waktu itu begitu ya, sesungguhnya kan sebagai kepedulian terhadap yang lain itu diwujudkan dalam bentuk zakat tersebut yang diatur oleh Allah itu sendiri begitu kan. Nah, jadi zakat itu nanti berkait dengan fungsi tadi bahwa bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi nanti fungsi zakat itu nanti bisa untuk memajukan perekonomian, untuk kesehatan, untuk pendidikan, bukan hanya. Jadi kalau hanya dikasih kemudian dipakai habis itu tidak akan memberikan pengaruh apapun begitu. Bukan itu juga sebetulnya aplikasi gitu fungsinya kan? ya. Iya. Itu hanya hal-hal yang mendesak, tetapi jangka panjangnya begitu kan, untuk berkelanjutannya zakat itu harus difungsikan sebagai penopang kemajuan sebuah negara. Wow, Insya Allah. Kalau di negara yang kita itu ada pajak, begitu kan gitu ya, ada pajak ribut begitu, itu kan untuk pembangunan, maka sesungguhnya dari zakat itu begitu. Kalau di Muslim itu, artinya pola negara yang baik itu sebetulnya sudah juga sebelumnya dengan konsep zakat itu. Karena dulu kan zakat itu dipungut oleh dibentuk oleh Rasul begitu, ada petugasnya, amilnya tadi begitu kan, yang memungut kemudian setor ke negara, ke Rasul, nanti disimpan di Baitul Mal, nanti negara yang mengeluarkan kemana begitu kan. UPZ kurang lebih seperti itu. Iya. Gitu. Jadi tidak langsung begitu kan, orang ya punya tadi kalau sudah nisab, sudah haul berzakat kepada siapapun kan, enggak kan gitu. Ya, bisa jadi kalau tidak dilembagakan seperti itu gitu kan, siapapun bisa memberikan gitu tanpa ada petugas tadi, maka harta kemungkinan akan bertumpuk di sebagian. Di sebagian bagaimana maksudnya? Ya, jadi kan kalau orang mengasih itu, ya kalau orang saya mengasih ya kepada siapa yang saya sukai, kan begitu. Tetapi kalau dengan lembaga tadi begitu ya, dengan badan itu begitu kan, dengan amil yang dibentuk oleh negara tadi, gitu, maka negara akan melihat siapa yang berhak, sehingga mujakinya tidak tahu kemana diberikan. Jadi itu pun begitu kan, itu akan dengan adanya lembaga itu begitu kan, bahwa mujaki terhindar dari riya. Betul. Terhindar dari riya. Tapi orang sudah ngasih ke UPZ, ke Badnas gitu, atau ke lembaga lain yang di Ormas ada Lajismu, ada di NU ada Lajisnu begitu kan. Lembaga tadi kan yang berzakat tersebut mujaki itu serahkan kepada lembaga tadi, kemudian lembaga menggunakan tadi, memberikan itu pada yang memang lembaga melihat mana yang lebih penting tadi, sehingga mujaki itu terhindar dari sifat riaknya. Iya, karena beliau tidak secara langsung tahu kemana menyalurkan kan dan akan jadi terselamatkan itu dari ria. Iya, jadi yang penting begitu kan, lembaga itu transparan begitu pengelolaannya tersebut gitu. Baik, UPZ ini jadi lembaga resmi ya, resmi yang ada satu turunannya dengan Basnas ya, yang skalanya nasional, dan UPZ ini skalanya sekarang ini yang Ustadz undang pimpin ya. Ya di desa Sayati itu, gitu, 3 bulan kemarin lah begitu, bahwa kemudian satu kabupaten Bandung itu ditetapkan diberikan SK-nya UPZ desa
yang awalnya sebelum itu begitu bahwa di desa itu hanya diberitahukan oleh UPJ kecamatan begitu kan, Pak. Karena tidak jelas tadi, akhirnya ada yang berjalan, ada yang tidak. Nah sekarang sudah diresmikan begitu kan, bahwa desa itu dibentuk secara langsung oleh Badan Kabupaten, diberikan SK-nya siapa saja begitu pengurus UPJ tersebut. Nah itu bisa bergerak dengan ya legal, formal gitu kan. Itu tidak lagi hanya sekedar Iya, betul. Resmi jadi sudah punya kekuatan begitu kan, punya kekuatan kalaupun datang itu begitu ke para mujaki tadi kepada Agnia itu menyampaikan Jakarta seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa. sudah nggak usah lagi khawatir karena memang ini adalah petugas resmi ya. Nah, untuk bicara Desa Sayati, Kang, UPJ Desa Sayati, program yang sekarang ini baru 3 bulan ya, akumulasi dengan kecamatan segala macam. Khususnya untuk Desa Sayati yang rencananya akan mengoptimalkan fungsi daripada UPJ, program-program apa saja, Ustadz? Ya sebenarnya kalau bicara program itu, ya kita baru mendiskusikan begitu, baru mensosialisasikan karena keberadaannya pun kan baru Belum sebanyak orang yang tahu. Iya, betul. Kemarin diawali dengan pengajian di aula sini, begitu kan, hari Sabtu tanggal 31 Agustus itu. Itu langsung saya ngambil wakil ketua 1 Bajnas Kabupaten Bandung, Ustaz Jam-Jam, yang memberikan sosialisasi kepada para RW, DKM. Nah nanti program itu setelah itu akan dilanjutkan, begitu kan, ke dusun-dusun. Karena memang sekalipun bahwa Bajnas itu resmi dibentuk oleh pemerintah tadi, kan itu juga butuh dukungan dari pemerintahan itu sendiri. Kan itu butuh dukungan karena pemerintahan yang punya data pengusaha di Desa Sayati itu seberapa begitu kan, data penduduk Desa Sayati itu berapa kan. Kalau kita tidak punya data itu nggak mungkin begitu kan, kita melangkah. Dan sampai saat ini mendukung, Pak, pemerintah Desa Sayati. Insya Allah begitu kan. Saya selalu ngobrol dengan Pak Kades itu begitu kan. Dan saya selalu mintakan gitu, yuk kapan begitu kan kita ngobrol, mendata perusahaan di Desa Sayati itu berapa, gitu. Kemudian orang juga lihat gitu, potensi zakat di desa itu seperti apa. Nah secara ini kan saya juga belum bisa ke arah sana karena bukan bidangnya, harus ada orang yang lain lah begitu. Yang memprediksi begitu kan. Betul. Ya, yang paling tidak Bapak nantinya bisa mempunyai data dari pemerintah dan bisa artinya ikut memastikan bahwa memang ternyata potensi untuk calon penjakat itu sangat kan begitu. Potensial jadi gitu. Penting itu. Dan dari situ mungkin programnya ke berikutnya itu pendataan juga siapa-siapa saja. Kemudian kami kalau sudah terdata unsur mana mesti ada untuk penguatan begitu kan, mesti ada dari kepala desa itu begitu. Itu memberikan semacam pelaturan atau himbauan paling tidak gitu, atau instruksi lah. Semacam Bupati Bandung juga memberikan instruksi begitu kan kepada BUMN yang ada di Kabupaten Bandung itu untuk mengeluarkan zakatnya atau CSR-nya ke Bajnas Kabupaten Bandung. Karena kalau tidak seperti itu, ya saya misalkan datang, ya siapa lu kata mereka. Kan harus ada dukungan penguatan dari pemerintahan daerah setempat begitu. Yang memastikan bahwa betul. Dan Kang Ustadz, ini kita bicara zakat ya. Poinnya artinya tadi kita sempat cuit bahwasanya ada aspek penting yang ikut juga memperbaiki kehidupan sosial. Artinya kita sebagai orang yang bisa menyampaikan keadilan dari muzaki dan yang pemberi zakat dan penerima zakat,
kira-kira nih Kang, aplikasi yang nantinya itu akan terrealisasikan untuk ini seperti apa nih Kang kira-kira? Ini dulu. Jadi pertama kan keadilan sosial itu ya bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah negara kan? Yes. Betul ya? Betul. Kan itu negara, kewajiban negara kan itu. Nah, tetapi kan seberapa mampu begitu kan keuangan negara untuk itu. Maka artinya Bajnas tampil itu begitu, terus UPJ di desa Jati itu tampil tadi untuk menjawab hal-hal yang tidak tercover oleh negara, yang keuangannya maksudnya itu adalah dari negara. Kan gitu, karena memang banyak terjadi begitu, sering lah tiba-tiba datang seseorang begitu, terus juga ke rumah saya butuh modal begitu. Nah, lu mau dari mana? Kan begitu. Sudah merasa buatkan rekomendasi ke Bajnas Kabupaten Bandung, minta permodalan begitu untuk tadi diberikan rekomendasi, dan alhamdulillah begitu kan dari dari Bajnas itu keluar. Nah, itu kan tidak akan tercover oleh negara, oleh desa. Iya. Jadi hal-hal yang atau ada yang tiba-tiba misalkan begini, tiba-tiba orang itu sakit sementara BPJS-nya juga tidak jalan. Iya tuh. Dari mana kan begitu? Sementara yang dari bantuan dari negara itu atau operasional desa begitu yang keluar dari negara itu slotnya sudah jelas, ya kan? Slotnya sudah jelas kan untuk ini, untuk ini. Iya, dan begitu. itu pun slot hasil verifikasi dan lain-lain lah pokoknya. Iya kan gitu. Slotnya kan sudah jelas kalau negara begitu. Iya. Nah, makanya yang tidak tercover dengan itu gitu kan. Kalau Bajnas sudah berjalan gitu, kalau UPJ itu sudah bisa menghimpun itu, maka desa itu akan terbantu. Begitu. Itu jadi salah satu fungsi untuk menutup. Kayak ada anak sekolah lulusan SMA, dia pengen sekolah dan mumpuni lagi, misalnya itu dia pintar untuk apa, tapi nggak ada, bisa juga zakat menjadi fungsi itu. Ya bisa. Dan tadi fungsi zakat itu banyak, bukan hanya sekedar konsumtif begitu kan, dikasih langsung habis. Saya tidak berpikir seperti itu. Zakat itu adalah fungsinya sangat besar. Sangat besar. Dan kita umumnya Muslim, dan saya seorang Muslim juga, Pak Ustadz. Kalau saja kita memang benar-benar mengimani ini dan menjaga nilai prinsip-prinsip ini, aman sepertinya Pak Ustadz ya. Iya, karena kita hidup berdampingan jelas. Tidak selamanya atau tidak adalah satu wilayah atau satu tempat yang di situ hanya orang kaya saja. Pasti di situ ada orang-orang. Artinya memang ini akan lebih yakin saja kalau misalnya memang kita apalagi UPZ itu sudah diakui oleh negara lah ya, karena memang ini turunan daripada Basnas ya. Yang sudah nih berjalan ini UPZ ini kan sudah cukup lama. Ini memang optimal atau efektif, bisa dibicarakan gitu. Ya sekarang belum optimal sih. Jadi ya karena memang terkait juga dengan pengadministrasian yang hari ini belum lengkap begitu. Jadi kan tadi saya baru tahap sosialisasi dan diskusi kan, gitu. Sementara pemungutan itu belum terjadi, belum ada begitu. Kayaknya ingin secepatnya itu dengan audiensi dengan Bajnas Kabupaten Bandung, ya, terus juga dengan kepala desa, dan nanti ke sana bareng-bareng begitu kan. Itu mau perlengkapan administrasinya, misalkan ada rekening bank, kwitansinya seperti apa kan begitu. Oh, itu sedang. Ya itu kan penting juga begitu. Betul. Karena memang kalau bukti-bukti seperti itu begitu tidak ada, ini bisa jadi dianggap ilegal gitu, dan itu bisa menjadi sorotan ke KPK gitu. Iya. Dianggap pungli dan sebagainya kan. Betul. Begitu. Jadi kekuatan regulasi itu
penting begitu. Itu dulu yang sedang sekarang Yang kondisinya sedang dikuatkan ya. Dikuatkan itu begitu kan. Karena memang ya kayaknya bahwa yang namanya zakat itu hanya dipahami tahunan. Itu yang saya mau tanyakan, Kang. Ini ngacunya ke teknis ya, Kang ya, ke teknis. Karena ada pengumpulan kan, pengumpulan harta zakat gitu. Itu kan yang saya tahu biasanya 1 tahun tuh boomingnya. Hanya Ramadan kan. Hanya Ramadan. Dengan zakat fitrah. Nah, apakah begitu UPJ operasionalnya? Ya, seharusnya tidak, gitu kan ya, harus ada di lembaga kantor itu. Ada kantor begitu, ya. Ini harusnya begitu tiap hari pun harus melayani itu. Jadi kalau ada yang datang ngomong menyetorkan zakat itu kan kalau jelas lembaganya itu gampang. Nah sementara ini kan itu nggak ada yang jelas. Oh. Kan gitu. Jadi akhirnya orang memberikan zakat itu ya nanti saja Ramadan 1 tahun sekali. Padahal sebetulnya aturan zakat itu setiap saat pun bisa zakat. Iya, bisa. Jadi kalaupun misalkan tadi ada bicara tentang haul tadi, iya, lama kepemilikan itu 1 tahun sudah waktunya di zakat. Nah, tetapi kalau itu kemudian dibagi gitu dari 1 tahun itu 12 bulan, setiap bulan dia setor zakat, maka per tahunnya tidak, begitu kan? Oh, begitu. Kan gitu. Jadi kalau orang misalkan sudah punya penghasilan ya setara 85 gram itu, begitu kan? Ya tinggal dihitung emas itu 1 gramnya berapa begitu. Jadi kira-kira lah kalau orang sudah punya penghasilan setiap bulannya 6 juta, dia sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat tadi kan begitu. Berapa persen, Pak? Hanya 2,5%. 2,5% setiap bulannya. Juta itu hanya 300.000 ya. 300.000. 300.000. 1.025.000. 1 juta itu, jadi 6 juta itu 150 ya? Iya. 150.000. Jadi dari 6 juta hanya 150.000 yang dikeluarkannya itu zakat yang wajibnya itu. Jadi kecil sesungguhnya. Nah, sementara batas saya kurang begitu paham, Pak Ustadz. Kalau batas kita untuk dinyatakan mampu atau wajib berzakat itu bagaimana itu ukurannya? Ya kan tadi ukurannya adalah nisab tadi. Nisab ya? Ya, nisab itu begitu kan. Yang kemudian nisab itu adalah kalau dari kepemilikan emas. Iya. Misalkan 85 gram, nanti juga ada peternakan misalkan gitu kan. Kalau yang berpenghasilan misalnya itu, ya, Pak? Rata-rata kemudian tijaroh begitu. Nah, sekarang ada juga yang ini kan walaupun ada ikhtilaf gitu kan zakat profesi. Zakat profesi itu ya kita bicara zakat profesi itu karena pada waktu ketika Rasul misalnya menyebutkan ada ternak tadi begitu, ada pertanian, karena memang profesinya pada waktu itu hanya itu. Iya. Belum ada yang menjadi profesi insinyur, belum ada ya. Kan begitu. Iya. Jadi jangan sampai kemudian menafikan zakat profesi gitu, karena memang profesinya itu. Pada saat itu. Adanya pertanian, peternakan kan begitu, kemudian ada juga pedagang kan, tijaroh kan begitu. Jadi kalau sekarang profesi ada dokter, ada guru, ada lagi misal teknokrat dan sebagainya. Ketika sudah menghasilkan nyampe ke 85 gram tadi, sekitar 6 juta tadi begitu kan 1 bulannya, itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya, zakat profesi tadi. Iya. Kan begitu. Nah, coba saja hitung kalau udah ya seperti kalau negara kan kita punya pajak penghasilan tuh setiap bulan. Gitu. Dan itu langsung di auto debit oleh negara kan. Iya kan? Iya, gitu. Nah, harusnya kan zakat juga begitu. Polanya ya. Ini ya, Pak ya. Ya artinya dengan kesiapan UPJ untuk nanti berperan di situ. Tapi ini kayaknya tidak lepas dan berat juga tentang kesadaran ya, Pak. Betul. Kesadaran warga ya. Jadi memberikan paparan ya. Atau pengetahuan. Sosialisasi edukasi ya. Mengedukasi
masyarakat itu misalnya itu harus dijalankan begitu kan, memberikan informasi, mengedukasi masyarakat tentang zakat itu dan pentingnya berzakat itu juga kan gitu harus dilakukan. Iya. Karena kalau tiba-tiba kemudian datang minta zakatnya UPZ itu sementara masyarakat itu belum tahu, itu akan ramai kan gitu. Jadi mengedukasi. Nah tahap sekarang itu ya paling baru di sana sosialisasi dan mengedukasi begitu. Oh iya, ya betul. Karena memang segala sesuatu kalau misalnya memang kita tanpa kesadaran terus boro-boro ada kemauan gitu kan. Iya. Tapi kalau udah kesadarannya ada, biasanya udah ada kemauan. Setelah kemauan kebiasaan akhirnya. Begitu. Jangan-jangan gitu kita dianggap sebagai ya apa namanya motong anu begitu. Iya, tidak, karena ini sebetulnya dari warga sendiri untuk warga sendiri dengan skala lebih besarnya membantu juga negara untuk mengurus ya. Gitu. Jadi Basnas itu memang adalah pegawai negara yang bukan ASN. Basnas itu bukan pegawai apa tadi? Iya, sebenarnya pegawai negara tetapi bukan ASN gitu. Tapi itu tuh ormas bukan sih? Basnas tuh? Lembaga ya masuknya? Lembaga ya? Karena memang dibentuknya oleh negara begitu kan, maka kan artinya pegawai negara tapi bukan ASN. Bukan ASN. Kalau Bapak di sini kalau sebagai UPZ berarti pegawai Basnas bukan bukan pegawai pemerintahan desa bukan ya? Iya. Iya kan? Iya. Jadi saya bukan pegawai desa begitu kan? Adalah apa namanya? Ya pengurus UPZ, pengurus Basnas UPZ Desa Sayati yang nanti bekerjanya begitu, nanti kerjasama dengan pemerintahan desa dari pengumpulan kemudian apa namanya penyaluran. Jadi kan bukan hanya mengumpulkan nanti itu, tetapi juga harus disalurkan. Harus disalurkan. Iya. Bahkan sepertinya harus ada riset development gitu Om. Ya tadi Kak Ustadz bilang kan sebetulnya kalau kita menyalurkan zakat juga kalau hanya sekedar habis kan istilahnya tidak begitu panjang dampaknya kan. Betul. Sepertinya nanti ada kalau sampai saat ini tim yang sudah ada UPZ di Desa Sayati sendiri sudah berapa banyak? Ya yang dilantik kemarin itu yang diberikan SK itu baru 5 orang. Baru 5. Kayaknya butuh gitu kan yang lain, terutama ya para pemikir lah begitu ya, itu yang dibutuhkan itu begitu. Boleh saya tahu siapa saja yang sudah dilantik Pak Ustadz Bundang yang pasti? Iya. Bundang, kemudian sekretarisnya itu adalah sekretaris desa Payana. Oh Payana juga salah satunya. Ya, kemudian Bu Ira, kemudian Fahrul, kemudian satu lagi ya Aken pada waktu itu karena mendadak. Jadi saya juga belum mempersiapkan karena mendadak harus ada setor nama untuk dikasih SK. Itu dulu itu kan mendadak. Nah sekarang saya sudah mulai menambahkan beberapa orang ya, terus juga Ananang begitu yang insya Allah dia adalah paham betul begitu kan tentang apa namanya mengoperasikan zakat itu begitu. Gitu. Bagusnya nanti zakat UPZ memang ada stay official kantor ya kan? Harusnya ada. Yang memang bisa dihubungi oleh warga. Anggap begitu. Saya insya Allah mampu, saya tuh kan bisa mampir untuk menyampaikan zakat gitu kan. Karena sekarang udah kalau Basnas sendiri ini bicara ke Basnas sudah ada sistem yang baik ya sudah dibentuk. Kita bisa secara online kalau nggak salah ya. Kalau di UPZ belum sampai sana ya. Belum, baru juga. Ini baru sini ya. Baru menjajaki begitu kan mau bikin. Itu juga mau dikonsultasikan. Boleh nggak UPZ bikin rekening? Kan itu juga harus dikoordinasikan dengan Basnas. Jangan-jangan kita bikin rekening ternyata kata Basnas Kabupaten Bandung itu UPZ nggak usah cuma ngumpulin aja misalkan begitu. Kan itu repot juga. Tapi Pak, saya jadi penasaran nih. Kalau bicaranya seperti itu kondisinya kabupaten anggap saja kita hanya pengumpulan saja. Yang mengatur regulasinya kabupaten juga levelnya.
nantinya UPZ. Ya tekniknya ada, aturannya sudah ada begitu kan. Hmm. Oh gitu. Di apa namanya Basnas Kabupaten Bandung itu begitu kan. Oh gitu. Nah, karena bahwa ya UPZ itu juga ada bahwa boleh mengumpulkan tadi, kemudian menyalurkan, tinggal begitu kan, store dulu ke Basnas, nanti bikin programnya, penyalurannya begitu. Penyalurannya misalkan bulan ini mau ada pembagian sembako untuk sekian ratus fakir miskin misalkan, kita bikin daftarnya, laporkan, nanti keluar begitu kan pendanaannya, apa namanya itu dari Basnas Kabupaten Bandung. Kalau ya hasil pengumpulan di desa saya tersebut itu di store ke Kabupaten Bandung, kecuali kalau misalkan bahwa UPZ itu masuk ke rekening kita, masuk ke rekening kita begitu, laporan ke Kabupaten Bandung, nah pendapatannya sekian misalkan gitu, mau acara sekian, nah hitung-hitung misalkan ya ternyata kurang untuk jumlah 100 orang tadi, minta tambahannya dari sana. oh gitu. Ya yang pasti pokoknya UPZ bisa mengoptimalkan untuk wilayahnya sendiri kan. Karena gini, di Basnas itu ada 3 misi. Ya, satu kan misinya aman syar'i, kemudian aman regulasi, kemudian juga aman NKRI. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i. Nah, aman syar'i itu artinya bahwa pengumpulan dan pengeluaran zakat tersebut begitu kan, syariatnya jelas, hukumnya jelas begitu kan, yang tadi ada Al-Baqarah 43, kemudian perintah mengambilnya adalah At-Taubah 103, kemudian siapa saja yang berhak itu At-Taubah 60 kan begitu, innama shadaqatul fuqara dan seterusnya kan begitu. Kan itu dalil-dalil syar'i, artinya kita melakukan pemungutan dan membagikan, menyalurkan zakat itu dalilnya jelas. Yes. Hukumnya jelas, hukum syaraknya begitu, hukum agamanya. Aman dari sana. Begitu. Aman syar'i ya. Jadi karena diatur kan gitu, harus diambil, kemudian siapa yang berhak menerimanya kan gitu. Diatur kan gitu secara syar'i. Jadi aman syar'i. Tapi kalau aman regulasi begitu, maka juga kita tidak boleh melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Emang ketetapan seperti apa yang ya ada misalnya nih, jadi keberadaan UPZ itu ada yang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kan, itu regulasi begitu kan, jelas kan tidak melanggar. Nah, kemudian juga ada peraturan Menteri Agama tentang hal yang sama gitu. Kalau di Kabupaten Bandung ada namanya instruksi Bupati Bandung tadi begitu kan, yang menginstruksikan harus mengeluarkan zakatnya ke Basnas tadi begitu. Ada juga peraturan bupatinya kan, itu regulasi, jadi itu tidak melanggar begitu kan, dia aman secara regulasi gitu kan, syar'inya aman, regulasinya aman. Yang jelas kita bukan swasta lagi ya, kan gitu. Bukan liar lah ya, aman pokoknya. Nah artinya di sini juga sesuai begitu dengan pernyataan ayat 103 tadi yang hud min amwalihim, kan saya bilang siapa yang punya kewenangan itu begitu mengambil tadi kan, tidak bisa orang sembarangan mengambil sekalipun dia lembaga keislaman. Ormas tadi, karena bisa bisa jadi kemudian dianggap pungli. Kalau hari ini misalkan masjid mengumpulkan zakat tersebut itu aman saja, tidak jadi masalah karena kecil. Coba kalau skalanya udah besar. Dulu ada yang mengumpulkan dana masyarakat untuk Palestina.
Nah, perorangan. iya. Karena orang itulah sebagai figur, dan 1 minggu itu sudah bisa mengumpulkan miliaran. Kan langsung diadukan, ada yang melaporkan. Iya. Kan begitu. Gitu. Syar'i itu jelas aman, tetapi regulasinya yang tidak aman. Kan begitu. Karena tidak dibenarkan perorangan tadi, begitu kan, itu mengambil, kecuali lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan dan sudah punya berbadan hukum negara. Iya. Semacam di Muhammadiyah ada tadi lazismu, begitu, itu sudah punya badan hukum, dia punya kewenangan untuk itu, begitu, dan selalu lapor ke Bajnas, begitu kan datanya. Gitu. Tapi kalau perorangan, sekalipun masjid misalkan gitu, itu bisa jadi dianggap pungli. Iya, itu tadi disebutnya aman regulasi kita ya. Yang ketiga itu tadi ada aman NKRI. NKRI artinya bahwa hasil pengumpulan zakat tersebut maka disalurkan untuk mengamankan, mensejahterakan tadi Republik Indonesia. Kalau bicara desa, aman desa Sayati begitu. Iya, cukup. Dengan aman desa Sayati, maka aman ikut juga mengamankan NKRI. Nah, kan itu. Jadi sebenarnya umat Islam itu ya peran untuk negara itu sangat besar. Gitu. Jadi kalau ada yang menuduh umat Islam itu tidak cinta NKRI itu salah besar ya. Salah besar. Justru umat Islam itulah sangat besar begitu kan, kalau bukan andil ya, tetapi perannya terhadap negara itu Muslim sangat besar. Itu saja. Misal gini, kita bisa hitung. Dari kurban saja, satu hari dalam satu daerah, satu masjid misalkan, itu bisa 200 jutaan. Kurban. Satu hari ya. Ya. Misalkan ada 6 ekor sapi yang harganya 25 juta. Iya. Kan begitu. Itu satu hari saja begitu kan. Belum di yang lain. Jadi itu triliunan dana umat Islam yang untuk mengamankan NKRI tadi begitu. Dari zakat tadi. Iya. Ya, artinya dengan 3 poin tadi aja sebetulnya sudah tidak ada alasan. Bukan tidak ada alasan, artinya sudah idealnya warga ini percaya, terus nggak ada reg-reg lah ya. Nah, jadi yang harus dibangun oleh UPZ itu, begitu kan, adalah kepercayaan, kepercayaan masyarakat, begitu, menitipkan zakatnya ke UPZ tadi. Itu yang harus dibangun itu, begitu. Karena penting tadi bahwa UPZ itu, begitu, melakukan pengumpulan dan penyaluran itu secara transparan. Pelaporannya harus jelas begitu. Bukan hanya lapor kepada Basnas saja, tetapi terhadap para muzaki juga begitu harus diberikan laporan ini bahwa dana-dana dari bapak-bapak ini diberikannya ke ini harus jelas begitu. Transparan ya, terbuka ya. Jangan sampai kemudian tidak ada istilah lah uang zakat jadi jaket begitu. Jangan sampai muncul seperti itu begitu. Terus tadi Pak Ustadz bilang bahwasannya sebetulnya sudah terlahir sekarang amil-amil atau penyalur-penyalur zakat yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Dengan sekarang UPZ yang dianggap baru lah ya, dianggap baru. Apa sasarannya nantinya Ustadz ke depan untuk bisa lebih apa ya? Karena ini saya lebih lihatnya bahwa UPZ itu aman NKRI, regulasinya jelas ya, diakui negara. Jadi kalau kita misalnya tuh ada sesuatu pun, anggap saya misalnya tuh bisa menuntut loh, sangat-sangat bisa. Betul. Dan tidak akan kemana-mana, ya kan? Karena runtutannya jelas, dari kepala desanya juga kena tahu, terus bupati jelas, sampai ke nasional aja kita bisa mengadu karena memang ada di bawah Basnas. Apa langkah optimalnya UPZ memang di luar pada amil yang lain, Kang? Ya, ya UPZ itu memang kita baru punya rencana tadi setelah ada misalkan instruksi
kepala desa gitu, dengan berkunjung ke perusahaan-perusahaan tadi, mensosialisasikan begitu kan, edukasi tadi, ya harapannya begitu dengan dampingan kepala desa itu bahwa ya orang percaya, perusahaan percaya menyerahkan tadi dengan kepercayaan itu ya UPJ itu mudah akan mengumpulkan dana-dana masyarakat tadi yang nanti dikembalikan kepada masyarakat yang memang butuh itu begitu. Wow. Tanpa itu ya rumit. Jadi kalau saya ujuk-ujuk datang ke satu rumah, misalkan lu ke satu toko gitu, minta apa namanya sebut mau mengut zakat, ya tanya siapa kamu begitu. Iya, Kan itu betul. penting begitu kan. Tadi apa namanya instruksi atau semacam apa ya, peraturan desa atau apalah begitu, Iya. yang menginstruksikan pada pengusaha yang ada di desa Sayati tadi, memberitahukan bahwa di desa Sayati sudah berdiri UPZ Desa Sayati. Begitu. penting itu deklarasi Iya. dari pemerintahan desa. Iya. Memang sudah ada satu badan yang resmi dan diakui. Itu juga hasil kerjasama juga dengan pemerintahan desa. Nah, Ya. kan begitu. Jadi nanti juga bekerja sama misalkan dengan perusahaan-perusahaan tadi. Begitu, kerjasama dengan perusahaan, ya UPJ juga mudah mempromosikan misalkan perusahaannya begitu. Iya. Kan. Sekarang lari ke fakta masyarakat desa Sayati yang menjadi target penyaluran. Dari pandangannya Ustadz sendiri, gimana faktanya desa Sayati kondisi sekarang ini? Memang banyakkah? Iya banyak sebenarnya. Wow, Iya. banyak ya? Gitu. Karena memang ya faktanya masih ada juga banyak orang yang terus datang juga ke desa, datang juga ke saya, gitu kan. Ada yang apa namanya kemarin lah dari RW berapa, RW 15 begitu kan, yang datang ke rumah dia minta, malah ada yang dari Marken bukan desa Sayati, tiba-tiba datang ke rumah begitu nanyakan Ustadz undang di mana, karena itu nggak entah tahu dari siapa begitu. Dia lapor begitu bahwa istrinya itu melahirkan di sesar dan terjadi apa namanya Pendarahan. kesalahan atau apalah begitu, sehingga kemudian butuh pendanaan yang besar gitu. Nah kata saya kan untuk itu ya saya tidak bisa membantu banyak kan begitu, paling hanya beberapa ratus lah begitu, dan tidak akan cukup kan begitu ya. Kalau sebesaran itu saya bisa dan saya memberikan begitu. Gitu. Hanya memang harapan dia tidak bisa kita Iya, butuh 1 juta ke atas itu kan ya UPJ belum punya kas. Karena belum melakukan penarikan. belum ya, tapi paling tidak itu kepercayaan sudah ada. Iya, Kepercayaan begitu. sudah ada dari warga masyarakat bahwasanya UPJ itu Betul. sepertinya bisa menolong. Gitu. Ada juga orang yang butuh modal begitu. Ya, saya berikan rekomendasi kalau itu ke Basa Kabupaten Bandung begitu, dan itu cair begitu. Ya geus cair makan telapor deh ka urang teh. Iya. Gitu. Iya, saya tahu juga memang kalau saja memang ini efektif dan optimal, bahkan sampai sekolah pun bisa dibiayai. Iya. Terus misalnya kayak gini, ada juga ya apa namanya, yang begitu keluar tamat SMU, tapi karena belum bayar begitu, ada tagihan yang belum terselesaikan sehingga Ijazah ijazahnya disandra. tertahan kan Yeah. begitu, ijazahnya tertahan kan begitu. Betul. Sementara dia juga untuk itu butuh pekerjaan ya. Jadi bagaimana bisa bekerja kalau jasanya saja ditahan kan begitu. Nah, untuk hal itulah gitu, Di situ itu ada peran ya. bisa dilakukan gitu kan, bisa dibantu lewat dana zakat tadi. Ya, Gitu. Ada yang mau masuk rumah sakit misalkan. Sementara BPJS-nya itu beberapa bulan nunggak, kan harus dilunasi dulu. BPJS yang nunggak gitu kan, dia baru bisa menggunakan lagi BPJS itu kalau sudah terlunasi begitu tunggakannya. iya. Nah untuk itulah dana zakat juga bisa difungsikan. Mengalir amal ya, Pak ya. Iya,
Karena memang Jadi dari zakat itu mujakinya punya pahala, UPZ-nya punya pahala, yang menerimanya juga punya pahala. Nggak ada yang tidak punya pahala. karena ini kebaikan semua Iya, gitu ya. begitu. Jadi harus ya, makanya kan pengelolaannya juga harus baik begitu. Kalau pengelolanya buruk, tidak jujur begitu kan, Iya. penyalahgunaan penggunaan, itu kan celaka. Iya. Ini kebetulan memang kita di Curhat Domdes jadi juga pengenalan awal ya Iya. untuk UPJ Ya, dan insya Allah lah kalau ke depan misalkan sudah ada penarikan dan sebagainya, sudah ada penyaluran gitu kan, itu ngobrol lagi. Tapi kan kita review lagi nih, Pak. ini Iya. kan baru tahap sosialisasi Iya. dan mengedukasi kan begitu. Iya. Dan tentunya warga khusus Desa Sayati memang harus sangat mengenal dan mengetahui nih dengan lahirnya sekarang UPJ di Sayati. Yang tadi sudah ya saya ingatkan nih. Saya kalau jadi warga udah cukup nih dengan patokan pertama syar'i, aman. Ya, udah aman lah kalau dikaji dalam pasti. Terus yang kedua aman regulasi. Ya, aman regulasi artinya ini bukan siapa-siapa. Kalau misalnya ada apapun kita gampang nyari, gitu kan. Terus yang ketiga aman NKRI. Ya itu juga jadi catatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya menjadi warga yang baik yang paling tidak menjadi patokannya itu ya, Kang. Begitu. Ustadz Bendang ada kesempatan lagi untuk Ustadz Bendang untuk menyampaikan mungkin poin penting di Curhat Domdes. Silakan, mungkin ada beberapa. Karena memang seru juga kalau bisa digali, ternyata banyak ya yang harus dibahas gitu. Tapi poin pengenalan saat ini aja di episode ini UPJ. Pengenalan apanya? UPJ ini memang jelas sudah ada di Desa Sayati dan yang lebih dekat lagi mungkin Pak Ustadz mungkin akan ada kunjungan mungkin untuk memperkenalkan. Ya, itu sudah direncanakan dengan Pak Kades begitu kan. Jadi program Pak Kades itu jadi mau dibagi per dusun sosialisasinya. Jadi setelah di desa kemarin begitu kan, karena memang tidak banyak yang hadir gitu kan. Jadi nanti diadakan kunjungan sosialisasi per dusun lagi. Jadi kemungkinan kalau ada 4 dusun 4 kali pertemuan begitu kan. Iya cukup Satu ya. dusunnya berapa RW kan begitu, kumpulkan di sana. Kita akan sosialisasi ke masyarakat bahwa di Desa Sayati sudah berdiri UPJ Desa Sayati. Kalau warga mau menyetorkan pajaknya, zakatnya begitu kan, itu tidak usah repot lagi karena memang di desa sudah ada gitu. Oke. Itu aja lah. Mudah-mudahan lancar Pak Ustadz dan mudah-mudahan ini baik untuk kemaslahatan Mudah-mudahan. dan Kita insya Allah harapkan sukses. juga. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz untuk hadir di Curhat Domdes ya. Iya. Dan nanti saya akan undang lagi setelah berjalan UPJ Insya Allah. sudah ada kolektif, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.